Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama kami. Masih bersama kelompok 2. Di sini kami akan melaksanakan laporan praktikum IPA di SD, yakni praktikum uji makanan, khususnya yang akan kita teliti dan akan kita lakukan percobaan yaitu uji lemak. Seperti biasa, di kelompok kami ada 5 anggota. Yang pertama saya sendiri, yang kedua ada Pak Arif, Bu Deni, Bu Nisa, dan Bu Susi. Tujuan dari praktikum ini sudah jelas, yaitu mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung lemak. Nah, apa itu yang dimaksud dengan lemak? Lemak merupakan senyawa yang terdiri atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen dengan struktur yang berbeda dari karbohidrat. Lemak dapat dijumpai pada berbagai bahan makanan yang berasal dari tumbuhan. Bisa kita lihat struktur kimia lemak. Lemak atau lipida tersusun oleh karbon, hidrogen, dan oksigen. Dan kadang-kadang fosforus atau disingkat dengan P, serta nitrogen atau disingkat dengan N, dilambangkan dengan N. Lemak merupakan ester dari asam lemak dengan gliserin yang membentuk trigliserida, yaitu zat yang tersusun oleh 1 senyawa gliserol dan 3 senyawa asam lemak. Berdasar komposisi kimianya, lemak dibedakan menjadi 3 macam, yaitu lemak sederhana, lemak campuran, dan derivat lemak. Berdasarkan ikatan kimianya, asam lemak dibedakan menjadi 2, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Sumber lemak. Lemak nabati adalah lemak tumbuhan yang dapat diperoleh dari kelapa, zaitun, kemiri, berbagai jenis tanaman kacang, dan buah avokat. Lemak hewani adalah lemak hewan yang dapat diperoleh dari keju, lemak daging, mentega, susu, ikan basah, minyak ikan, dan telur. Fungsi lemak. Di dalam tubuh kita, lemak itu berfungsi sangat penting. Antara lain, yang pertama, sebagai pelindung tubuh dari pengaruh suhu rendah. Yang kedua, sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K. Dan yang terakhir, sebagai pelindung alat-alat tubuh vital antara lain jantung dan lambung, yaitu sebagai bantalan lemak. Dan masih ada lagi sebagai pengganti energi tertinggi, dan lemak itu tersendiri adalah salah satu bahan penyusun membran sel. Untuk memperbaiki sel-sel yang ada di dalam tubuh, lemak ini sangat penting. Salah satu bahan penyusun hormon dan vitamin khusus untuk sterol. Dan juga sebagai salah satu bahan penyusun garam empedu, asam folat, dan hormon seks. Metabolisme lemak. Asam lemak bersenyawa kembali dengan gliserol membentuk lemak dan selanjutnya diangkut oleh pembuluh getah bening usus atau pembuluh gil menuju ke pembuluh getah bening kiri, pembuluh dada, terus ke pembuluh balik bawah selangka. Selanjutnya, lemak disimpan di jaringan adiposa atau jaringan lemak. Hal ini terjadi apabila masih ada glukosa yang dipergunakan sebagai sumber energi. Jika dibutuhkan, lemak akan diangkat atau diangkut ke hati dalam bentuk senyawa lecitin. Nah, kali ini alat dan bahan apa saja yang akan kita gunakan untuk melakukan percobaan?
Yang pertama ada lumpang porselin atau piring plastik 1 buah, pipet 1 buah, kemiri 2 butir, wortel 1 buah, seledri 1 tangkai, biji jagung kering 1 genggam, singkong kering 1 iris, kacang tanah yang dikupas kering 3-5 butir, pepaya 1 potong kecil, santan 1-3 sendok teh, minyak goreng 5 ml, susu 1-3 sendok teh, dan yang terakhir ada air sebanyak 5 ml. Nah, langkah-langkah percobaan. Yang pertama, kita melakukan pembuatan 2 buah kertas coklat ya. Di sini kita menggunakan kertas coklat sampul buku yang telah dipotong-potong dengan ukuran 5 x 5 cm. Selanjutnya, langkah kedua, kita mengambil pipet dan mengisap minyak dengan pipet. Setelah itu diteteskan di atas salah satu kertas coklat, dan di sini dengan catatan boleh dioleskan menggunakan jari tangan. Langkah ketiga, yaitu kita biarkan selama kurang lebih 10 menit, dan sesudah itu kita periksa dengan menghadap cahaya atau bisa menggunakan senter. Setelah itu kita amati dan kita catat keadaan permukaan kertas tersebut. Apakah meninggalkan bekas? Nah, di sini juga ada sebuah catatan. Kita menggunakan hasil ini sebagai pembanding untuk bahan yang mengandung minyak atau tidak. Jadi, di sini hanya sebagai pembanding untuk bahan yang mengandung minyak atau tidak mengandung minyak. Langkah keempat, kita mengambil 10 kertas coklat yang sama seperti yang ada tadi. Setelah itu kita memberi nomor, dan nomor tersebut kita sudah memberikan nama jenis bahan makanan yang diuji. Langkah kelima, kita menghaluskan kemiri, usap-usap di atas kertas coklat kira-kira 10 kali dan bersihkan sisa kemiri. Setelah itu kita biarkan sekitar 5-10 menit. Langkah keenam, sambil menunggu waktu perubahan yang ada pada kemiri, kita bisa melakukan yang lain atau melakukan percobaan yang lain, yaitu kita melakukan percobaan pada bahan makanan seperti margarin, seledri, wortel, biji jagung kering, singkong kering, kacang tanah kering, pepaya, santan, dan susu. Termasuk margarin dioleskan ke kertas coklat dan biarkan selama kurang lebih 10 menit. Setelah itu, langkah percobaan yang ketujuh. Setelah waktu kurang lebih sudah ditunggu sampai 10 menit, kita mengamati kertas coklat satu persatu. Kita bisa menggunakan lampu atau senter ataupun yang lain yang sifatnya bisa menerangi dan bisa untuk melihat kertas tersebut apakah ada bahan-bahan yang bisa menyisakan atau meninggalkan bekas noda di situ. Setelah itu kita bisa mencatat hasilnya. Nah, dari percobaan di situ kita bisa mengambil atau mendapatkan hasil pengamatan pada bahan-bahan yang sudah kita uji. Kemiri itu sudah jelas meninggalkan bekas ya. Terus margarin, wortel, seledri, biji jagung kering, singkong kering, kacang tanah kering, pepaya, santan, susu, minyak goreng. Di situ sudah tertera keterangannya bahwa kemiri mengandung lemak, margarin mengandung lemak, wortel tidak mengandung lemak, seledri tidak mengandung lemak, biji jagung kering tidak mengandung lemak,
singkong kering tidak mengandung lemak. Kacang tanah kering mengandung lemak. Pepaya tidak mengandung lemak. Santan mengandung lemak. Susu tidak mengandung lemak. Minyak goreng mengandung lemak. Pembahasan di sini, setelah kami melakukan pengamatan atau percobaan, maka pada kegiatan praktikum uji lemak kali ini dapat kita ketahui bahwa yang pertama kemiri. Pada uji lemak, kemiri yang dihaluskan dan diusap-usapkan pada kertas coklat dan didiamkan sampai 10 menit dan kertas dilihat menggunakan lampu atau senter ternyata meninggalkan noda. Ingat ya, di sini meninggalkan noda. Hal itu menunjukkan bahwa kemiri sudah pasti mengandung lemak. Ada margarin. Margarin yang dioleskan atau diusapkan pada kertas coklat dan didiamkan kurang lebih sama menggunakan waktu 10 menit. Setelah itu kita lihat menggunakan lampu atau senter, ternyata di sini meninggalkan noda pada kertas. Nah, bahwa hal itu menunjukkan margarin itu mengandung lemak. Wortel yang diiris halus kemudian diusap-usapkan pada kertas coklat dan didiamkan sama waktunya juga 10 menit. Di sini kita lihat menggunakan lampu atau senter dan di sini ternyata wortel tidak meninggalkan noda pada kertas. Hal itu menunjukkan bahwa wortel tidak mengandung lemak. Seledri. Pada uji lemak, seledri yang sudah diiris halus kemudian diusap-usapkan pada kertas coklat dengan waktu tunggu yang sama yaitu 10 menit. Kemudian kita amati pada kertas tersebut, kita lihat memakai penerangan lampu atau senter juga sama. Di situ ternyata seledri tidak meninggalkan noda pada kertas. Hal itu menunjukkan bahwa seledri tidak mengandung lemak. Ada biji jagung kering. Biji jagung kering yang diiris halus kemudian diusap-usapkan pada kertas coklat, didiamkan sampai 10 menit dan di situ kita lihat menggunakan lampu atau senter, ternyata biji jagung kering tidak meninggalkan noda. Hal itu menunjukkan bahwa biji jagung kering tidak mengandung lemak. Singkong. Singkong kering yang diiris halus kemudian diusap-usapkan. Sama kita tunggu dengan waktu kurang lebih 10 menit dan kita lihat menggunakan lampu atau senter, ternyata singkong kering tidak meninggalkan noda pada kertas. Hal itu menunjukkan bahwa singkong kering juga tidak mengandung lemak. Ingat ya, singkong kering tidak mengandung lemak. Kacang tanah kering. Kacang tanah kering yang sudah diiris kemudian diusap-usapkan. Kita tunggu 10 menit, kita amati. Di situ ternyata kacang tanah kering meninggalkan noda pada kertas. Hal itu menunjukkan bahwa kacang tanah di situ adalah mengandung lemak. Ingat ya, kacang tanah kering mengandung lemak. Pepaya. Pepaya itu yang sudah kita iris-iris, kemudian diusap-usapkan pada kertas. Kita tunggu sampai 10 menit. Nah, setelah itu sama kita lihat menggunakan lampu atau senter atau penerangan yang lain, ternyata pepaya tidak meninggalkan noda. Ingat ya, pepaya tidak meninggalkan noda. Hal itu menunjukkan bahwa pepaya tidak mengandung lemak. Santan. Santan diteteskan atau diusapkan pada kertas coklat. Kita diamkan, sama semuanya kita tunggu selama 10 menit. Setelah itu kita amati, kita lihat menggunakan lampu atau senter, ternyata meninggalkan noda transparan pada kertas. Hal itu menunjukkan bahwa santan sudah pasti mengandung lemak. Susu. Susu yang diteteskan atau diusap-usapkan pada kertas coklat. Setelah itu kita diamkan selama 10 menit. Kita lihat menggunakan lampu atau senter, ternyata susu tidak meninggalkan noda transparan. Ingat ya,
susu tidak meninggalkan noda transparan. Hal itu menunjukkan bahwa susu tidak mengandung lemak. Ingat ya, jangan sampai salah di sini, susu tidak mengandung lemak. Minyak goreng. Minyak goreng diteteskan atau diusap-usapkan pada kertas coklat. Setelah itu kita diamkan sama menggunakan waktu 10 menit. Setelah itu kita amati menggunakan lampu atau senter, ternyata minyak goreng meninggalkan noda pada kertas. Hal itu menunjukkan bahwa minyak goreng adalah mengandung lemak. Dari percobaan yang sudah kita lakukan atau yang sudah kita buat, kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya dari setelah melakukan pengamatan pada praktikum uji lemak dengan contoh bahan makanan seperti kemiri, margarin, wortel, seledri, biji jagung kering, singkong kering, kacang tanah kering, pepaya, santan, susu, dan minyak goreng, maka ada beberapa bahan yang teridentifikasi mengandung lemak dan ada pula bahan yang teridentifikasi tidak mengandung lemak. Seperti contoh kita kelompokkan berikut ini. Bahan yang mengandung lemak yaitu bisa kita catat di situ. Yang mengandung lemak adalah kemiri, margarin, kacang tanah, santan, dan minyak goreng. Sedangkan bahan yang tidak mengandung lemak ada wortel, seledri, biji jagung kering, singkong kering, pepaya, dan susu. Baik teman-temanku semua, mungkin itu hasil percobaan kelompok kami. Apabila teman-teman semua masih ada yang penasaran tentang uji lemak, nanti bisa kita belajar bersama. Semoga kita selalu mendapatkan ilmu yang berkah dan ilmu yang manfaat. Terima kasih, semoga sehat selalu untuk kita semua. Jangan lupa tetap ikuti di uji coba atau percobaan praktikum berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.